Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan atau tugas yang telah kelompok kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Siva Sabrina Nauli dengan NIM D600230148, lalu ada Amira Fauza Ibadillah Ramadan dengan NIM D600230154, lalu ada Rahmah Hendah Rizky Isnanta dengan NIM D600230155, dan yang terakhir ada Ragil Fatimah dengan NIM D600230189. Kelompok kami dari kelas C. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang game teori atau teori permainan. Teori permainan dua pemain, khususnya permainan 0 jumlah, dapat diselesaikan menggunakan metode pemrograman linier atau linear programming. Pendekatan ini didasarkan pada teorema Minimax yang menyatakan bahwa strategi optimal kedua pemain dapat ditemukan dengan memaksimalkan hasil minimum atau meminimalkan hasil maksimum dari permainan. Pendekatan ini memberikan cara yang terstruktur dan matematis untuk mengambil keputusan terbaik dalam kondisi konflik antara dua pihak. Baik, pada game teori dibahas bagaimana teori permainan dua pemain atau two-person zero-sum games dapat diselesaikan menggunakan pemrograman linier. Permainan dua pemain 0 jumlah berarti keuntungan satu pemain adalah kerugian pemain lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan strategi campuran terbaik bagi setiap pemain, yaitu kombinasi dari beberapa strategi yang dimainkan secara acak dengan probabilitas tertentu agar memperoleh hasil terbaik dalam situasi persaingan. Pada soal yang kami kerjakan, untuk pemain pertama, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai permainan yang biasanya dilambangkan dengan menentukan kombinasi strategi campuran yang optimal. Sebaliknya, pemain kedua membentuk model yang bertujuan meminimalkan nilai permainan. Modelnya disusun agar tidak ada strategi pemain pertama yang menghasilkan ekspektasi lebih besar dari, atau dapat disimbolkan. Yang pertama ada diketahui 1. Permainan dua pemain dalam bentuk strategi campuran dengan fungsi tujuan linear programming untuk player 1 atau memaksimalkan X3. 5X2 kurangi X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu min 2X1 plus 4X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Lalu 2X1 min 3X1 min X3 lebih dari 0. X1 plus X2 sama dengan 1. Lalu, yang nomor 2, memaksimalkan Y4 dengan model dual untuk player 2. 2Y2 plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Y1, Y2, Y3, Y4 lebih dari sama dengan 0. Lalu mengoptimalkan strategi campuran player 1. X3 sama dengan 2/3. V sama dengan 1/X3 sama dengan 3/2. Lalu mengoptimalkan strategi campuran player 2. Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6/11, Y3 sama dengan 5/11, Y4 sama dengan 11/2. Maka nilai permainan
V sama dengan 1/Y4 sama dengan 2/11. Ditanya, bagaimana bentuk model program linier untuk player 1 dan player 2 dan berapa nilai strategi optimal dan nilai permainan untuk masing-masing pemain. Jawab, model linear programming player 1, X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 11/2. V sama dengan 1/X3 sama dengan 2/11. X1, X2 sama dengan 7/11, 4/11. Model linear programming player 2. Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6/11, Y3 sama dengan 5/11, Y4 sama dengan 11/2. V sama dengan 1/Y4 sama dengan 2/11. Y1, Y2, Y3 sama dengan 0, 6/11, dan 5/11. Baik, kita beralih pada sheet 2. Sheet 2 ini akan menjelaskan lebih rinci terkait penyelesaian dari soal. Untuk memaksimalkan X3, strategi player 1 sama dengan X1 dan X2. Nilai permainan X3, payoff player 1 harus lebih besar dari X3. X1 dikali P1J ditambah X2 dikali P2J dikurang X3 lebih besar dari 0 untuk J sama dengan 1, 2, dan 3. Dari variabel di soal, yaitu 5X2 dikurang X3 lebih besar dari 0 sebagai kendala 1. Min X min 2X1 plus 4X2 minus X3 lebih besar daripada 0 sebagai kendala 2. 2X1 minus 3X1 minus X3 lebih besar dari 0 sebagai kendala 3. X1 plus X2 sama dengan 1 sebagai kendala probabilitas. X1, X2 lebih besar daripada 0 dengan didefinisikan sebagai non-negatif. Selanjutnya yaitu kendala X1 plus X2 sama dengan 1 untuk eliminasi variabel. Kita akan mensubstitusikan X2 sama dengan X1 minus X1, maka seluruh kendala diubah hanya dalam X1 dan X3. Kendala 1, 5X2 minus X2 lebih besar dari 0. X2 jika disubstitusikan menjadi 1 minus X1, maka hasilnya adalah 5, 1 minus X1 minus X2 lebih besar dari 0 menjadi 5 minus X1 minus 5X1 minus X3 lebih besar dari 0 dan akan menjadi min 5X1 min X3 lebih besar dari min 5. Kendala yang kedua yaitu minus 2X1 plus 4X2 minus 3 minus X3 lebih besar dari 0. Maka jika kita substitusikan akan menjadi sebagai berikut. Min 2X1 plus 4 min 4X1 min 4 min X3 lebih besar dari 0, maka akan menjadi minus 6X1 minus X3 lebih besar dari minus 4. Selanjutnya yaitu adalah kendala ketiga dengan variabel 2X1 minus 3X2 minus X3 lebih besar dari 0. Jika kita substitusikan, maka akan menjadi 2X1 minus 3 plus 3X1 minus X3 lebih besar dari 0
akan menjadi 5x1 minus x3 lebih besar dari 3. Variabel kendalanya akan menghasilkan x3 lebih kecil dari min 5x1 plus 5, lalu x3 lebih kecil dari minus 6x1 plus 4, dan x3 lebih kecil dari 5x1 minus 3. Jadi dari kesimpulannya yaitu kita dapatkan sebagai berikut. Player X1 memainkan strategi 1 sebanyak 7/11. Player 2 akan memainkan strategi 2 sebanyak 4/11. Maka nilai permainan adalah 2/11 atau jika kita bulatkan hasilnya akan menjadi 0,18. Baik, selanjutnya adalah formulasi atau solver yang akan dijelaskan oleh teman saya pada sheet 3. Nah, dari sheet 3 ini, teman saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengolah dari variabel ini dengan fitur data, lalu solver, yang selanjutnya akan lebih dijelaskan dengan rinci terkait pengerjaan atau formulasi yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan solver, yaitu pertama untuk memaksimalkan X3 dengan strategi player 1 sama dengan X1 dan X2, kemudian nilai pemainan yaitu X3, play of player 1 harus lebih dari sama dengan 0, kemudian X1 plus X2 sama dengan 1, dan kita akan melakukan memaksimalkan X3 dengan batasan-batasan yaitu 5x2 min x2 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 plus 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, 2x1 min 3x1 min x3 lebih dari sama dengan 0, kemudian ada x1 plus x2 sama dengan 1, dan x1 plus x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian pada bagian hasil ini, untuk mendapatkan hasil yaitu kita perlu memasukkan pada bagian kendala ini, yaitu dengan 5 dikali X2, yaitu ini, kemudian min X3, masukkan ini, dan hasilnya adalah 0 di sini. Kemudian pada kendala yang kedua, sama, kita memasukkan dari kendala 2 yaitu min 2 dikali X1, kemudian plus 4 dikali X2 min X3 seperti pada rumus berikut ini, kemudian enter dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian pada kendala yang ketiga menggunakan persamaan seperti ini, yaitu 2 dikali X1 min 3 dikali X1 min X3, yaitu ini, dengan hasil seperti ini, dan hasilnya 0. Kemudian yang terakhir yaitu kendala 4, pada bagian ini menggunakan X1 plus X2, yaitu 0. Kemudian kita akan melakukan solver dengan cara pada menu data, kemudian pada menu solver sebelah sini, diklik, lalu akan muncul output seperti ini. Kemudian pada set objektif, klik bagian maksimalkan X3. Kemudian pada bagian to, karena kita akan memaksimalkan X3, pilih pada max. Lalu di by changing variable cells, blok bagian memaksimalkan X3. Kemudian pada subject to the constraint, klik
dan klik Add. Kemudian pada cell reference, klik pada bagian hasil yang pertama, yang kendala pertama, kemudian pada simbol disesuaikan, yaitu lebih dari sama dengan ini. Kemudian pada constraint, klik RHS sesuai. Kemudian klik Add. Kemudian selanjutnya pada kendala yang kedua sama, hasil pada kendala kedua disesuaikan simbolnya lebih dari sama dengan dan constraint E lebih dari sama dengan constraint lalu E. Kemudian yang terakhir kendala keempat yaitu simbolnya berbeda yaitu sama dengan, kemudian constraint-nya pilih 1 lalu oke. Kemudian dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Kemudian pada make unconstrained variable non-negatif kita uncheck list. Kemudian pada select solving pilih pada simplex LP linear programming. Kemudian jika sudah klik solve. Kemudian pada bagian keep solver solution tetap klik bagian keep solver solution. Kemudian klik OK. Hasilnya seperti ini, yaitu 1,6363. Minimalkan Y4, yaitu berupa min 2Y2 plus 2Y3 minus Y4 kurang dari 0. Yang kedua ada 5Y1 plus 4Y2 dikurangi 3Y3 dikurangi Y4 kurang dari 0. Dan yang terakhir ada Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Untuk hasil, itu didapat dari minus 2 dikali Y2 ditambah 2 dikali Y3 dan dikurangi Y4. Untuk kendala yang kedua, yaitu 5 dikali Y1 ditambah 4 dikali Y2 dikurangin 3 dikali Y3 dan yang terakhir dikurangin Y4. Untuk kendala yang terakhir, yaitu berupa Y1 ditambah Y2 ditambah dengan Y3. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan solver, yaitu dengan klik opsi data. Setelah itu cari solver. Setelah itu, karena ini yang keempat, maka subjeknya kita pilih yang keempat. Nah, dan dikarenakan kita meminimalkan, maka tuh kita pilih yang opsi minim. Dan change variable cells, kita klik nilai, kita select kanan. Setelah itu, kita pilih subjek. Sebelum itu saya pindahkan dulu ya teman-teman. Setelah itu, kita subject to constraints, kita klik add. Dan yang untuk cell reference, kita klik hasil. Setelah itu kita cocokkan dengan tanda. Untuk constraints itu kita klik RHS. Kita klik add. Selanjutnya, yang kedua kita klik hasil lagi. Sesuaikan tandanya. Constraints kita klik RHS. Kita add. Dan yang terakhir, kita klik hasil lagi. Tandanya kita sesuaikan. Constraints kita klik RHS. Setelah itu kita klik OK. Nah, dikarenakan tadi untuk memaksimalkan, kita make unique constraints variable non-negatif. Tadi di uncheck list untuk meminimalkan, kita tetap checklist. Dan untuk select all solving method, kita klik simple LP. Setelah itu, kita klik solve. Nah, jika mendapatkan hasil seperti ini, solve result, kita tetap
untuk memilih keep solve solution. Untuk return to solve bareng dialog dan outlet respon nggak usah diklik. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan didapatkan hasil yang berupa 0,181.